Setelah seluruh tindakan Pak Yum direkam dan disebarkan ke internet, ia tampak tidak menunjukkan rasa takut. Ia bahkan bisa saja menyangkal semua tuduhan tersebut dengan alasan bahwa ia hanya terbawa emosi sesaat, sehingga rekaman itu dianggap tidak cukup kuat sebagai bukti. Pak Yum justru mengatakan bahwa dunia luar lebih tertarik pada isi kepala Dongju, yang menyimpan informasi mengenai uang senilai 2 triliun won, dibanding dirinya. Mendengar hal tersebut, Dongju berpikir bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk terus berada dalam pengawasan publik. Dengan begitu, jika sesuatu terjadi padanya, semua orang akan tahu bahwa Pak Yum adalah pelakunya. Tak lama kemudian, Guno memberitahu Pak Yum bahwa tetua menghubunginya. Dengan terpaksa, Pak Yum harus membereskan kekacauan yang terjadi, meskipun ia yakin dapat mengatasinya dengan mudah. Dongju lalu bertanya mengapa Pak Yum tega menghabisi nyawa Ildo, padahal selama ini Ildo selalu setia dan telah bekerja bersamanya dalam waktu yang lama. Pak Yum menjawab bahwa Ildo telah menjadi sombong dan merasa dirinya setara dengannya, padahal Ildo hanyalah pelayan yang seharusnya tunduk kepada tuannya. Bahkan, Ildo berani menyuruhnya untuk tidak mencampuri urusan perusahaan Daesan. Pak Yum merasa bahwa Dongjulah yang menyebabkan perubahan sikap Ildo, sehingga Dongju yang patut bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Dongju kemudian teringat saat bersama ayahnya. Ketika itu, Ildo menyatakan ingin berbuat baik kepada Dongju dan berusaha melepaskan diri dari pengaruh Pak Yum. Ia bahkan berniat untuk melawannya. Sementara itu, Sonu yang sedang menonton video di ponselnya, tiba-tiba melihat video yang sedang ramai diperbincangkan, rekaman percakapan antara Dongju dan Pak Yum, meskipun wajah mereka tidak terlihat. Sonu mengenali suara Dongju, lalu menunjukkan video itu kepada Pak Cha dan anggota keluarga lainnya saat makan bersama. Mereka sangat terkejut karena menduga Dongju telah mencuri uang sebesar 2 triliun won dan mengorbankan kakak kandungnya sendiri. Di tempat lain, Dongju mengunjungi klinik rahasia tempat Pak Jang dirawat. Menurut dokter di sana, luka yang diderita Pak Jang cukup parah, dan ia tampak sengaja menahan pukulan tersebut. Dokter meminta Dongju untuk tidak lagi melibatkan Pak Jang demi kebaikannya. Setelah itu, Dongju menemui Pak Jang dan menanyakan kondisinya. Pak Jang tetap mengatakan bahwa ia baik-baik saja, lalu menanyakan perkembangan kasus Pak Yum setelah berita itu menyebar. Dongju mengaku lebih menginginkan agar Pak Yum mengakui kesalahannya sendiri. Di sisi lain, Pak Yum menemui tetua dan mengatakan bahwa video tersebut adalah palsu. Ia pun berjanji akan memerintahkan timnya untuk menghapus seluruh pemberitaan terkait. Namun, tetua ternyata tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. Ia justru meminta Pak Yum untuk tidak lagi mengganggu Dongju. Tentu saja, permintaan itu membuat Pak Yum marah dan tersinggung, karena tetua terlihat lebih memihak Dongju daripada dirinya. Tetua kemudian meminta Pak Yum untuk mengembalikan uang yang dicuri Dongju, agar ia tidak berpihak lagi pada Dongju. Namun, Pak Yum justru mengajukan rencana lain yang menurutnya lebih menguntungkan. Ia berniat mengambil alih grup Daesan milik Pak Cha, dan menjamin bahwa calon presiden dari pihak tetua tetap akan memenangkan pemilihan. Sebagai gantinya, ia meminta tetua untuk membantunya saat dibutuhkan. Keesokan harinya, anggota dewan bernama Seok mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus antara Pak Yum dan Dongju. Mereka menuntut kejaksaan untuk menyelidiki grup Daesan, yang dicurigai menyembunyikan dana gelap yang berkaitan dengan proyek pemerintah. Rupanya, anggota dewan ini adalah teman Gu Hee, yang sengaja ingin menjatuhkan Dongju dan bekerja sama dengan salah satu pegawai Daesan. Di sisi lain, Pak Yum menghubungi Ibu Sonu dan memintanya mencari bukti bahwa Dongju adalah orang yang mengambil uang dolar dari brankas milik Pak Cha. Dongju merupakan satu-satunya orang yang mengetahui kode sandi brankas tersebut. Pak Yum berniat menyingkirkan Dongju dari grup Daesan. Sementara itu, Dongju mengunjungi makam kakaknya, Suster Agnes. Ia teringat masa lalu, ketika kakaknya menyatakan tidak ingin mengikuti ujian sekolah karena ingin menjadi biarawati. Dongju tidak keberatan dengan keputusan tersebut. Namun, dalam hati kecilnya, Suster Agnes masih merasa khawatir terhadap masa depan Dongju yang saat itu putus sekolah karena difitnah oleh Pak Yum. Ia meminta Dongju untuk kembali bersekolah dan menjadi orang yang berguna, sekaligus membuktikan bahwa semua fitnah yang menimpanya tidaklah benar. Sejak saat itu, Dongju melanjutkan kuliah dan bergabung dengan grup Daesan. Dongju pun berpikir bahwa jika saat itu ia tidak melanjutkan kuliah, mungkin kakaknya masih hidup. Ia bertekad untuk segera mengakhiri semua ini.
Setelah itu, Dongju menemui Pak Cha. Ia menyampaikan bahwa dirinya ingin menjadi Presiden Direktur Daesan Energi demi masa depan Sonu. Menurutnya, jika tidak demikian, semua rencana tidak akan berjalan. Dongju percaya bahwa dirinya adalah orang yang paling tepat untuk membimbing Sonu menjadi pemimpin Daesan di masa depan. Namun, Pak Cha masih belum sepenuhnya percaya pada Dongju. Meski begitu, Dongju tetap berusaha meyakinkannya bahwa selama ini Pak Cha telah dimanipulasi oleh Pak Yum. Dongju bersikeras bahwa ia harus memimpin Daesan Energi, setidaknya sampai berhasil menghentikan Pak Yum. Setelah itu, ia berjanji akan mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara itu, Pak Cha juga masih teringat pada kata-kata istrinya untuk tidak mempercayai Dongju, tanpa mengetahui bahwa istrinya ternyata bekerja sama dengan Pak Yum. Di tempat lain, Ibu Sonu mendatangi Duki. Ia meminta agar Duki memberinya posisi sebagai ketua Yayasan Budaya. Namun, Duki dengan tegas menolak, karena posisi tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang kompeten dan penting bagi Daesan. Ibu Sonu sendiri tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan, dan selama ini hanya mengandalkan rayuan kepada ayah Duki. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia bersikeras akan mendapatkan posisi itu dengan caranya sendiri. Akhirnya, terjadi pertengkaran antara Ibu Sonu dan Duki yang berujung saling jambak. Pertengkaran itu disaksikan oleh Sonu, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tahu bahwa jika ikut campur, posisinya dan ibunya bisa semakin terancam. Setelah keluar dari ruangan Pak Cha, Dongju bertemu dengan Unam. Unam mengajaknya berbincang karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Dongju menjelaskan tentang video yang tersebar itu dan menegaskan bahwa semuanya baik-baik saja. Meskipun Unam menyarankan agar ia keluar dari Daesan, Dongju menolak. Ia bersumpah akan tetap tinggal hingga Pak Yum merasakan akibat dari semua perbuatannya. Tujuan utama Dongju sekarang adalah menyingkirkan Pak Yum dari Daesan. Di momen itu pula, Unam akhirnya mengetahui bahwa Dongju adalah anak dalam foto yang pernah ditunjukkan kepadanya. Semua rahasia akhirnya terbongkar, dan Dongju mengakui semuanya kepada Unam. Karena merasa simpati atas penderitaan Dongju, Unam mencoba menenangkannya dengan memeluknya. Keesokan harinya, Ibu Sonu justru mendatangi rumah Pak Yum. Ia menawarkan kerjasama dan bahkan menyerahkan catatan dana dari brankas milik Ketua Cha, sesuai permintaan Pak Yum. Tanpa mengetahui maksud sebenarnya, ia menuruti semua permintaan Pak Yum. Bahkan, ia juga meminta bantuan Pak Yum untuk menyingkirkan Dongju dari Daesan. Pak Yum lalu menyuruh Ibu Sonu untuk memberitahu Sonu bahwa Dongju bukanlah orang yang baik untuknya, dan bahwa Dongju kemungkinan besar akan lebih memilih Taeyun dibanding dirinya. Kata-kata itu pun mulai mempengaruhi pikiran Sonu. Setelah itu, Dongju bertemu dengan Dukhi. Ia mengajak Dukhi untuk bekerja sama dan mencoba memengaruhinya dengan menawarkan sebagian sahamnya sebagai bentuk dukungan untuk melawan Pak Yum. Dengan cara ini, Dongju berharap bisa menyelamatkan masa depan Daesan. Awalnya, Dukhi sempat meminta Dongju untuk menyerahkan seluruh saham milik mendiang Ildo kepadanya. Namun, Dongju menolak. Ia tetap bergerak sesuai rencananya dan mulai menyusun langkah untuk menggagalkan rencana Pak Yum. Kemudian, Dongju mengadakan konferensi pers dan menyampaikan kepada publik bahwa semua pernyataan Pak Yum adalah bohong. Ia menegaskan akan mengikuti prosedur hukum dan membongkar semua kejahatan yang telah dilakukan Pak Yum terhadap grup Daesan. Akibat pernyataan tersebut, nama Pak Yum mulai tercoreng di media dan masyarakat. Bahkan, para tetua kembali mencoba menghubunginya, namun ia tidak berani menjawab telepon. Tak lama, media mulai mendatangi Pak Yum untuk meminta penjelasan, tapi ia masih berusaha memutarbalikkan keadaan dengan menuduh Dongju telah memfitnahnya. Ia bersikeras akan membuktikan bahwa semua tuduhan Dongju tidak benar. Pak Yum tidak menyerah begitu saja. Ia bahkan mulai memanipulasi keadaan dengan mengorbankan nama baik Pak Cha. Ia menyebarkan kabar bahwa kondisi demensia Pak Cha semakin parah. Mendengar hal itu, Pak Cha langsung marah besar. Sayangnya, kemarahan tersebut membuat kondisi kesehatannya memburuk secara drastis. Sonu pun segera membawa Pak Cha ke rumah sakit. Pernyataan Pak Yum juga berdampak besar terhadap keuangan Daesan. Harga saham Daesan anjlok tajam. Dongju yang menyaksikan semua kejadian itu melalui siaran langsung, menyadari bahwa mereka perlu segera menyusun strategi untuk memulihkan nilai saham. Jika kondisi Daesan kembali stabil, itu juga bisa membantu memperbaiki kesehatan Pak Cha. Saat di rumah sakit,
Tampak jelas bahwa Taeyun mulai tidak lagi diperhatikan oleh Pak Cha, karena kini semua perhatian tertuju pada Sonu, anak kandungnya. Sementara itu, Ibu Sonu mulai terpengaruh oleh ucapan Pak Yum yang sebelumnya meyakinkan bahwa Pak Cha tidak akan pernah dijatuhkan. Tapi kenyataannya, Pak Cha benar-benar jatuh sakit. Hal ini membuat Ibu Sonu mulai meragukan kerja sama mereka. Di sisi lain suami Guki menyampaikan bahwa kondisi Pak Cha semakin memburuk dan ia harus beristirahat total selama beberapa hari. Dengan memburuknya kondisi kesehatan dan demensia Pak Cha, tindakan cepat harus diambil. Akhirnya, Pak Cha memanggil Dongju ke rumah sakit. Ia secara pribadi meminta bantuan kepada Dongju untuk melawan Pak Yum, karena ia yakin bahwa serangan dari Pak Yum berikutnya akan jauh lebih berbahaya dan tidak terduga. Dongju kemudian menyampaikan sebuah ide kepada Pak Cha, mereka perlu mengadakan tender secara mendadak sebagai strategi untuk menaikkan kembali nilai saham Daesan. Pak Cha pun menyetujui rencana tersebut. Ia berkata bahwa untuk saat ini, satu-satunya orang yang bisa ia percaya hanyalah Dongju. Ia juga menambahkan bahwa jika suatu saat dirinya sudah tiada, Dongju pasti akan menyingkirkan Sonu dari kekuasaan, dan itu pun tak akan bisa ia saksikan sendiri. Namun, yang terpenting sekarang adalah ia ingin Dongju menjalankan rencana ini sebaik mungkin demi masa depan Daesan. Setelah itu, Dongju meminta bantuan kepada Nyonya Pi dan rekannya untuk memberikan sejumlah dana agar ia bisa menjalankan rencananya. Untungnya, keduanya bersedia membantu dengan tulus demi menyelamatkan Daesan. Dongju juga memastikan kepada Pak Cha bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba penyakit demensia Pak Cha kambuh lagi. Bahkan, ia tidak mengenali Pak Cho dan hanya berpura-pura mengenalnya. Pak Cho sebenarnya menyadari bahwa kondisi Pak Cha semakin parah, oleh karena itu, Pak Cha memutuskan untuk pergi ke kejaksaan dan mengungkap semua kejahatan Pak Yum. Bukan untuk menjebak, tetapi untuk membongkar kebenaran, terutama terkait kematian Ildo. Kali ini, Pak Cha bersikeras untuk pergi sendiri tanpa diantar Dongju. Ia berkata bahwa ia masih memiliki sopir pribadi yang bisa membawanya ke sana. Setibanya di kejaksaan, Pak Cha menyampaikan semua informasi penting yang ia miliki. Tak lama kemudian, pihak kejaksaan langsung mendatangi Pak Yum dan menangkapnya karena ditemukan bukti kuat terkait keterlibatannya dalam kematian Ildo. Namun, secara mengejutkan, penangkapan itu ditangguhkan. Salah satu anggota tetua diam-diam membantu membebaskan Pak Yum dengan dalih tertentu. Ia kemudian diajak minum oleh mereka sampai mabuk berat, tanpa mengetahui bahwa dirinya sedang dijebak. Setelah Pak Yum tidak sadarkan diri karena mabuk, ia dibawa oleh kelompok tersebut ke sebuah tempat terpencil. Saat ia terbangun, ia melihat Dongju berada di sampingnya. Dalam kondisi tegang dan ketakutan, Dongju menusuk Pak Yum hingga pria tua itu kehilangan kesadaran. Meskipun Dongju gemetar hebat karena syok, ia tetap menjalankan rencananya. Dongju lalu berpindah ke kursi pengemudi dan membawa mobil tersebut pergi, menyembunyikan tubuh Pak Yum. Setelah peristiwa itu, selama 3 hari, bahkan hingga sebulan, Pak Yum tidak terlihat sama sekali. Berita mulai beredar bahwa ia menghilang, dan banyak pihak berspekulasi bahwa ia sengaja menghindari penyelidikan kejaksaan terkait kasus kematian Ildo. Pak Yum pun diduga kuat sebagai tersangka utama.